Tuhan yang berkati acara ini dan kita diberkati dari awal hingga akhir, ya. Oke, saya akan berdoa sesuai dengan kepercayaan saya. Anda boleh berdoa sesuai dengan kepercayaan Anda. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang di surga, segala puji dan segala bagimu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mengucapkan puji syukur, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, walaupun kami tidak banyak, tapi kami boleh berkumpul melalui Zoom pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu memiliki badan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kau berkati acara ini dari awal hingga akhir. Berkati juga Pak Elvin yang menjadi narasumber kami. Sehingga semua materi yang disampaikan ini menjadi berkat untuk kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Amin. Oke. Mungkin ada satu orang yang mau bersaksi dulu tentang materi yang sudah pernah dibawakan sebelumnya. Jadi Bu, bagi yang pertama kali bergabung, jadi kita ini Klub Sehat Solo membuat satu seminar ya, pembicaranya narasumber kami adalah Pak Elvin kemarin. Ini adalah hidup sehat. Hidup sehat itu adalah satu akronim ya, satu singkatan ya. Hidup hanya itu adalah hati yang gembira, I-nya adalah istirahat yang cukup, D-nya adalah diet yang seimbang, terus U-nya adalah udara bersih, T-nya pengendalian diri, kemudian S-nya itu adalah sinar matahari, E-nya energik berolahraga, H-nya adalah hubungan sosial yang baik, dan materi pada sore hari ini adalah materi yang ke-9, yaitu adalah air jernih yang cukup. Ya, air jernih yang cukup. Seberapa banyak air yang harus kita konsumsi. Ya, nah ini Pak Elvin akan menjelaskan. Oke, baiklah Pak Elvin, boleh mulai. Atau mungkin ada satu orang dulu yang mau berbagi, yang sudah menjalankan mungkin 1 atau 2 atau 3 dari pembahasan yang sebelumnya. Bu Imelda, nah ini Bu Imelda ini yang paling rajin. Bu Imelda, Pak Made, ya. Ada kesaksian sedikit testimoni lah Bu Imelda atau Pak Made, boleh? Boleh di-unmute. Pak Made susah untuk unmute ya ini sepertinya. Oke, Bu Imelda. Oke, atau nanti mungkin di belakangan ya. Sekarang kita serahkan ke Pak Elvin dulu biar menyampaikan materi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan setelah materi disampaikan. Oke, Pak Elvin, waktu diserahkan kepada Pak Elvin. Baik, selamat sore semuanya. Selamat tahun baru, karena ini untuk teman-teman yang sudah rutin, ini perjumpaan pertama kita di tahun 2022. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu lagi. Sedikit informasi, terutama untuk Ibu Catherine yang di Kelapa Gading, yang biasa menyaksikan minimal ya, banjir di Jakarta. Jadi waktu saya pindah ke sini, Malaysia kan jarang sekali terdengar banjir seperti di Indonesia. Dan kemarin, kurang lebih mundur 2 minggu ya, 2 minggu, hampir 3 minggu yang lalu. Ternyata di sini banjir juga, dan salah satu tempat saya baru minggu kemarin baru lihat, karena saat itu saya tidak lama kemudian langsung ke Sabah liburan, karena nggak bisa pulang ke Indonesia, jadi jalan-jalan yang di Malaysia. Dan waktu saya kembali, saya lihat ternyata di daerah yang kena itu perkiraan saya sekitar sebesar Kelapa Gading. Di satu titik ya, ada beberapa titik sebenarnya gitu. Nah, saya berbicara ini karena saya ingin hubungkan juga dengan fakta kesehatan tubuh kita dengan bencana, karena salah satu pekerjaan saya secara profesional adalah untuk post emergency management. Jadi bagaimana manajemen khususnya logistik pasca bencana. Dan sebelumnya pada saat saya masih bekerja full
hampir semua bencana nasional di Indonesia saya ada di sana. Dan biasanya di minggu pertama saya sudah on-site. Kadang-kadang harus tinggal sampai 1 tahun. Di site-nya sampai minimal setengah perjalanan rehab sudah berjalan. Dan salah satu data yang saya ingin bagikan begini, ini salah satu data yang dilakukan di Jepang, di gempa Kobe tahun 95, ini salah satu riset besar yang dilakukan. Dikatakan begini, bahwa dalam keadaan bencana besar, 34,9% atau bisa dibulatkan 35% itu kita menyelamatkan diri sendiri. Jadi kans untuk selamat itu karena diri sendiri yang paling besar, 35%. Gitu. Ada bencana apapun juga. Nah, kemudian ditolong oleh keluarga 32%. Ya. Jadi 34-nya diri sendiri, 32% oleh keluarga, anggota keluarga terdekat. Nah setelah itu 28% oleh sahabat dan tetangga. Nah baru setelah itu orang-orang yang lewat atau baru yang berikutnya lagi, yang kelima adalah tim SAR. Tim SAR hanya 1,7%, jadi sangat kecil. Jadi diri sendiri yang 35%, paling besar disusul oleh 32% keluarga. Jadi artinya kalau kita tidak dalam keadaan bugar, bagaimana mau lari? Kan salah satu kadang-kadang harus lari, seperti gempa harus lari. Gitu. Banjir pun ya minimal jalan cepat kan, kecuali kalau sudah banjir bandang ya, yang flash flood. Nah, itu memang harus secepatnya bereaksi. Jadi kebugaran tubuh sangat menentukan untuk keselamatan. Dan salah satu data juga mengatakan begini, setelah 20 detik keadaan gempa, ya gempa biasanya hanya dalam hitungan detik, paling lama menit, 1 menit selesai, kita punya kesempatan untuk lari 20 menit. Untuk lari. Contohnya kalau di pinggir pantai, naik mencari tempat yang tinggi. Setelah itu juga harus naik ke tempat yang lebih tinggi, hitungannya 20 meter. Itu minimal untuk keselamatan kalau ada tsunami. Jadi kalau tidak bugar, bagaimana mau lari? Sanggup nggak lari 20 menit? Gitu. Jadi kalau tidak terbiasa kita melakukan ini, tubuh kita tidak mampu bereaksi dengan baik, kita bawaannya akan panik. Karena biasanya kemampuan berpikir otak dengan baik itu karena pengetahuan, kita belajar, manajemen bencana juga harus diajarkan di keluarga ya. Mungkin di lain waktu, mungkin Klub Sehat bisa ajarkan satu sesi untuk ini, karena manajemen bencana itu dalam keluarga harus. Jadi contohnya, ada kebakaran. Nah, bencana kebakaran salah satu yang paling umum terjadi di setiap tempat. Kalau gempa, di Malaysia hampir tidak ada gempa. Banjir sudah hampir seluruh dunia ya. Tetapi kebakaran pasti di setiap tempat ada. Baru-baru ini kan ada di Colorado ya, kebakaran besar. Nah, hampir semua kebakaran besar itu dimulai oleh kebakaran dalam skala kecil, dalam skala rumah tangga. Hampir semua kebakaran besar di seluruh dunia. Jadi harus cepat bereaksi. Jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk orang tua, mungkin ada yang sudah usur di rumah, harus sudah terbiasa dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi ini salah satu manajemen bencana dalam rumah tangga yang harus dipersiapkan. Nah, kembali untuk bencana tadi, kita sekarang menghadapi intensitas bencana yang semakin meningkat dan dalam interval yang semakin sempit. Kalau dulu gempa besar bisa dihitung dalam puluhan tahun, bahkan bisa 100 tahun. Sekarang dalam 1 tahun saja sudah ada banyak sekali gempa besar terjadi. Di Indonesia setiap hari ada gempa, dan dalam hitungan menit sebenarnya. Cuma banyak yang kita tidak tahu karena jauh dan juga dalam skala yang kecil. Tetapi skala besar sudah semakin rapat intervalnya. Jadi kebutuhan kesehatan tubuh kita secara pribadi itu akan menentukan juga kemampuan kita menyelamatkan diri. Jadi sepintas saya singgung ini karena kebetulan saya ingat ngomong banjir kemarin, saya bilang wah ternyata karena ada satu keluarga yang saya pergi, saya bicara dengan beliau, dia umurnya mungkin sudah sekitar 65 tahun ke atas ya, lebih senior dari saya, dan dia cerita karena etnis India, jadi dia bicara antara Inggris dan bahasa India karena teman saya mengantarkan orang India. Jadi saya menangkap sedikit pembicaranya adalah selama banjir itu mereka 3 hari terkurung, airnya sampai setinggi 1 lantai, rumah mereka untung 2 lantai. Nah kemudian yang menjadi masalah adalah dibilang listrik mati, air mati, tidak ada suplai makanan, hampir tidak ada bantuan, karena mereka tidak sesiap Jakarta untuk banjir. Ya, walaupun sekarang manajemen dari pimpinan kita sekarang mungkin juga agak terlambat atau kurang, tetapi lebih baik daripada di sini. Nah, yang mengagetkan saya adalah dia mengatakan begini. Yang menjadi masalah ke saya adalah ada bayi di rumah, umur 7 bulan, tidak ada susu. Nah, kemudian saya langsung bicara juga, apakah tidak pakai ASI? Karena kemudian saya juga termasuk penggerak untuk promosi ASI, ya, penggunaan ASI dalam bagi bayi-bayi, khususnya dalam keluarga muda. Nah, kemudian bilang,
Iya, anak saya dan mantu itu pergi mencari bantuan. Tetapi setelah pergi meninggalkan rumah tidak bisa balik lagi karena air semakin meninggi. Jadi ini salah satu hal yang mengingatkan kita pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita. Ada banyak efeknya, ya, termasuk yang kerja, apalagi kalau yang punya bisnis sendiri kan, kalau tidak turun sendiri ngurusin bisnisnya, waduh, akan banyak masalah nantinya gitu. Sementara di kantor saja kita punya tim lengkap, kadang-kadang akan bermasalah kalau ada 1-2 orang yang tidak masuk kerja. Jadi ini salah satu yang saya ingin singgung sedikit. Nah, sekarang kembali kepada topik dari pembahasan kita mempelajari 10 pola hidup sehat. Sekarang sudah sampai ke pelajaran yang ke-9, ya, sudah tinggal satu lagi yang terakhir kita akan bahas bersama-sama. Sorry. Oke. Ya. Nah, mengenai air. Nah, yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa kebutuhan air kita di tubuh kita sangat penting karena bisa dikatakan sekitar 70%, ya, kurang lebih tubuh kita terdiri dari air. Jadi air menjadi bagian penting selain dari udara. Jadi kalau kita contohnya yang meninggal, jasadnya dikremasi, kan itu hanya dari ukuran kendi kecil, ya, atau stoples kecil, ya, gitu. Karena memang yang paling banyak adalah air dan udara. Nah, air kurang lebih 70%. Makanya air sangat penting. Sekarang kita akan bahas sedikit lebih dalam, ya, tidak terlalu dalam, hanya sedikit lebih dalam apa saja kebutuhan dalam tubuh. Yang pertama adalah sebagai pelumas sendi, karena di tubuh kita ada puluhan bahkan lebih dari 100 sendi untuk kita bergerak. Contohnya di tangan kita sendiri nih, ya. Ini ada lebih dari 10 sendi. Karena di setiap jari, ini ada jari di ruas pertama, ruas kedua, ruas ketiga. Ini sudah 3 minimal. Bayangkan 3 dikalikan 3 dikali 8 sudah 24. Ditambah lagi di sini ada 2. Kita punya ibu jari. Jadi sudah 30 di sini. Hanya di tangan, belum sampai pergelangan tangan. Nah, untuk bergerak, untuk mobilisasi perlu pelumas. Jadi yang pertama pelumas, kemudian juga perlu tulang rawan sebagai bantalannya. Dan itu 80% dari air. Jadi apabila kita tidak cukup air dalam tubuh kita, akan mempengaruhi pergerakan tubuh kita. Bisa jadi salah satu masalah utama adalah kurang air. Nah, yang kedua adalah juga untuk membentuk air liur dan lendir. Karena tubuh kita dalam fungsinya juga memerlukan banyak bagian yang hampir semua air. Jadi contohnya seperti pencernaan. Itu memerlukan air liur, ya, saliva kita. Jadi itu salah satu bentuk utamanya, termasuk lendir juga, mukus, ya, dalam sistem pernapasan kita. Jadi ada banyak bagian juga yang dibentuk dari air. Jadi sangat penting adanya air. Yang berikut juga adalah untuk transportasi dari oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kita tahu tadi saya sempat singgung bahwa salah satu bagian utama tubuh selain air adalah udara. Jadi air dan air, ya. Itu kemarin saya dapat idenya waktu lagi nyupir, wah besok sudah harus bicara lagi. Oh ya, air dan air. Karena bahasa Inggrisnya kan udara, air, tulisannya, ya. Jadi transport oksigen itu juga menggunakan alat angkutnya adalah darah, dan darah 90% adalah air, gitu. Jadi sangat penting. Jadi kalau mau hidup, ya memang air keputusan utama, gitu. Kemudian juga untuk membawa nutrisi, karena nutrisi dalam bentuk juga cairan, ya, termasuk mineral. Jadi sangat penting air, dan juga untuk menjaga karena transportasinya, alat transportasi utamanya adalah darah, sehingga sirkulasi darah juga memerlukan air. Karena darah sendiri terbentuk dari air. Jadi contohnya orang hipertensi, ya, tekanan darah tinggi, bisa jadi masalah utama hanya kekurangan air. Kalau kurang air, darah akan kental. Sederhana penjelasannya begitu. Kalau kental, bergeraknya lambat, gitu. Kalau sudah macet sedikit di jalanan ke Indonesia kan terkunci sudah, bisa berjam-jam, gitu. Kalau saya di Malaysia bersyukurnya di sini orang masih lebih taat. Jadi walaupun macet di sini lebih lancar, gitu, karena orang tidak saling memotong, ya, gitu. Nah, jadi ini yang mengingatkan kita pentingnya air untuk transportasi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk kesehatan dari sistem transportasi itu sendiri atau sirkulasi darah. Yang berikut adalah menjaga kesehatan kulit. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu, tetapi kulit adalah organ tubuh yang paling besar. Dia satu organ, kulit ini, pelindung. Dia luas sekali, gitu. Ini saya lupa hitungannya waktu masih kuliah itu berapa besar sebenarnya, karena kulit ada kulit luar dan kulit dalam, ya, lapisan kulit bagian dalam. Dan tugasnya kulit ini seperti Departemen Pertahanan, ya, menjaga perbatasan, dan juga dia seperti imigrasi, karena dia tidak 100%
seperti plastik yang waterproof ya. Ini juga ada rongga-rongganya. Jadi mereka punya tugas untuk menjaga sesuatu yang boleh keluar dan masuk melewati mereka punya membran ini, lapisan kulit. Nah, jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, untuk ibu-ibu yang sangat concern untuk kecantikan, otomatis kalau mau cantik kulitnya kan harus cantik. Jadi untuk menjaga kecantikan sangat penting menjaga kebutuhan suplai air yang cukup di dalam tubuh. Nah, seperti itu. Nah, yang berikut lagi adalah untuk memaksimalkan fungsi otak dan juga saraf kita, sistem saraf kita. Nah, otak selain memang bahan yang sangat sensitif dan lunak, dia juga memerlukan tempat yang menjaga agar, karena dia sangat lunak ya, ini seperti bisa dibilang seperti tahu. Jadi sedikit benturan saja bisa merusakkan otak. Dia ditutupi oleh lapisan cairan dan itu juga air juga gitu. Jadi sangat penting juga menjaga kebutuhan tubuh kita karena ini ada bagian yang sensitif. Jadi organ tubuh kita yang sensitif semua juga dilindungi oleh lapisan pelindung yang bahan utamanya juga adalah air. Nah, termasuk juga saraf kita. Sistem saraf kita contohnya sampai ke tulang belakang kita itu sangat sensitif ya, seperti saluran saluran untuk transportasi kita punya internet. Nah, jadi ini punya bagian-bagian saraf yang sangat sensitif dan melewati tulang belakang kita dan bantalannya itu adalah kita punya tulang rawan. Dan disitulah neurotransmitter itu berlangsung ya. Kita punya aliran listrik, kode-kode aliran listrik itu lewat dan itu semua juga memerlukan air, termasuk hormon. Karena begitulah cara tubuh kita menjaga komunikasi dan kontrol untuk tubuh kita. Bahan utamanya juga adalah air. Nah, yang berikut juga adalah bahwa untuk menjaga salah satu bagian penting untuk kehidupan adalah menjaga temperatur tubuh. Tubuh kita memerlukan suhu yang optimum, kurang lebih sekitar 36 derajat. Nah, kalau terlalu panas atau terlalu dingin, akan membawa kematian. Jadi, air adalah salah satu elemen terpenting dari fungsi regulasi dari temperatur tubuh kita. Makanya sangat penting kita untuk juga menjaga kebutuhan air kita sehubungan dengan kita punya kelangsungan hidup kita. Yang berikut lagi adalah untuk mendukung fungsi pencernaan. Jadi fungsi pencernaan kita tidak akan berjalan dengan baik apabila kita tidak mendapat kebutuhan air kita tidak cukup dan terpenuhi dalam tubuh kita. Karena pada saat kita menelan makanan tidak bisa dalam keadaan keras. Makanya kalau ingat waktu kita makan sesagun ya, waktu kecil kan, masuk ke mulut, kalau kita bercanda sedikit tersedak ya, bisa muncrat dari mulut tetapi bisa tersedak masuk lubang hidung kita dan akan batuk lama sekali, bisa sakit. Kenapa? Karena yang bisa masuk ke dalam tubuh kita harus dalam bentuk cairan gitu. Tidak bisa dalam bentuk dia keras gitu. Kering. Makanya itu salah satu membantu kita untuk fungsi pencernaan kita, termasuk sampai ke penyerapan dan kemudian sampai untuk pengeluaran sampah. Nah, pengeluaran sampah ada beberapa bagian. Salah satu adalah pengeluaran melalui usus besar kita, yaitu sampah dari makanan yang kita makan. Nah, kalau kita kurang air, akhirnya konstipasi, ya kita susah buang air besar. Salah satu masalahnya adalah karena kurang minum, cukup minum. Dan waktu pencernaan, kita punya enzim yang digunakan untuk mencerna tubuh kita itu kurang lebih sekitar, kalau tidak salah mungkin sekitar 1,5 liter. Gitu. Makanya kenapa kita haus waktu makan? Biasanya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bisa jadi kita kurang minum, karena tiba-tiba semua cairan tubuh disedot untuk fungsi utama pada saat itu, yaitu mencernakan. Itu yang pertama. Bisa jadi juga yang kedua karena terlalu makan banyak cabai ya. Ya kalau cabai otomatis minumnya jadi banyak atau terlalu banyak yang berminyak. Tetapi sebaiknya minum cukup. Nanti kita akan bahas lebih jelas kapan waktu minumnya ya. Nah, kemudian juga termasuk pengeluaran sampah yang dari kulit ya. Jadi untuk mengeluarkan racun dari tubuh, contohnya pada saat kita berkeringat, apalagi kalau saya olahraga, biasanya kalau olahraga yang intensitasnya tinggi pada saat weekend, contohnya saya lari di luar, saya masih ingat, kadang-kadang kalau di Jakarta itu saya bisa lihat ada seperti putih-putih di kulit saya. Dan kalau saya jilat itu betul-betul dia pernah asin, karena itulah garam ya, dalam bentuk garam. Nah itu menandakan bahwa ada proses pengolahan energi di tubuh dan sisa byproduct-nya, sampahnya akan dikeluarkan salah satu melalui kulit. Sangat penting. Saya ingat saya punya dosen saya waktu ngajar dulu katakan dia punya sahabat pada saat kuliah ada yang sistem sistem keringatnya tidak berkembang dengan baik. Jadi dia perlu setiap hari berkali-kali dalam 1 jam itu dia perlu berkali-kali membasahi tubuhnya dengan handuk basah. Jadi kemana-mana harus bawa tempat air
dan kemudian bawa handuk kecil. Jadi dia harus bikin lembab, sanduknya terus digosok ke tubuhnya. Karena kalau tidak begitu, suhu tubuhnya akan langsung meningkat. Karena apa? Dia punya sistem keringnya tidak berjalan dengan baik. Jadi ini salah satu yang menandakan bahwa ini sebenarnya krusial, tetapi kita menganggap enteng karena sudah terjadi alami secara otomatis tubuh kita. Tapi seringkali kita lupa untuk mendukung proses itu berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu fungsinya. Termasuk juga nanti melalui air seni, ya, air kencing kita. Ginjal bekerja. Jadi kalau salah satu orang masalah dengan batu ginjal itu juga dengan biasanya kurang minum. Kadang-kadang sesederhana itu gitu. Atau rusaknya ginjal gitu. Jadi jangan sekarang salah satu hal yang harus diingatkan bahwa sekarang kanker kolon, kanker usus besar salah satu yang semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Saya masih ingat mungkin sekitar 5 tahun yang lalu waktu om saya di Palangkaraya operasi karena ada masalah dengan kanker untung tidak ganas di usus besarnya, dan dia harus operasi ke Banjarmasin, ya, salah satu kota yang paling besar di Kalimantan. Dan dokter yang mengoperasikan dia mengatakan bahwa Pak, hari ini Bapak pasien keempat saya, itu masih pagi hari untuk operasi kolon. Jadi mengatakan bahwa ini sudah menjadi masalah yang sangat serius. Kenapa? Pola makan yang tidak sehat termasuk juga minumnya. Gitu. Jadi ini mengingatkan kita bahwa sekarang semakin serius. Termasuk juga orang yang harus cuci darah karena gagal ginjal. Jadi fungsinya kadang-kadang hanya karena kita lupa minum. Nah, yang berikut lagi adalah ini juga untuk mendukung sistem pernapasan. Karena sistem pernapasan kita kan ini bukan seperti piring yang kering, gitu. Karena udara yang masuk itu harus dibersihkan, ya. Kemudian juga harus dihangatkan dan dilembabkan. Jadi itu salah satu kebutuhan akan air untuk sistem pernafasan kita. Dan salah satu juga adalah apabila kita kurang air, di tubuh otomatis menjaga keseimbangan dan mencoba menjaga supaya udara. Nah, jadi salah satu yang dilakukan adalah dengan cara menutup saluran-saluran pernafasan ini untuk menjadi lebih kecil, lebih sempit, sehingga permukaannya tidak terlalu lebar, sehingga kemungkinan kehilangan air semakin kurang. Tetapi akibatnya adalah bisa menjadi masalah. Jadi bisa sampai contohnya orang menjadi sakit asma. Bisa jadi hanya karena sering kekurangan air. Nah, yang berikut lagi adalah juga meningkatkan aktivitas fisik. Dalam beberapa penelitian terakhir ini dikatakan bahwa orang-orang yang berolahraga, atlet-atlet ya, termasuk mereka yang bekerja secara fisik cukup berat, dikatakan bahwa kebutuhan mereka untuk air yang cukup itu akan bisa membantu mereka lebih aktif untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan fisik, untuk meningkatkan aktivitas fisik kita dengan menopang kebutuhan air yang cukup. Baik, yang berikutnya lagi adalah mengurangi mabuk dan efeknya. Ini mungkin hal yang untuk kita mungkin tidak terlalu perlu, tetapi untuk mereka yang masih minum alkohol, ya, ingat bahwa salah satu efek dari alkohol adalah menghambat kerja dari salah satu hormon yang menjaga keseimbangan air dalam tubuh kita. Makanya kalau yang minum alkohol biasanya akan terus ke toilet untuk buang air kecil. Akibatnya besoknya akan hangover atau sakit kepala, ya, akibat dari mabuk tadi dan efeknya. Jadi dikatakan salah satu kalau mengurangi efeknya adalah untuk mereka yang masih minum alkohol, ya kurangi. Dan pada saat minum, ingat untuk minum air soda, tapi soda yang tidak ada rasa, yang tidak ada gula, dan ditambah dengan lemon. Itu akan membantu juga keinginan kita untuk minum lebih banyak, ya. Baik, yang berikutnya adalah, nah ini juga mungkin para ibu juga suka dengarnya, bisa membantu mengurangi berat badan. Bagaimana? Yaitu dengan ingat selalu minum air yang cukup. Kalau kita minum air yang cukup, biasanya kita yang masih suka minum yang manis-manis, ya, akan berkurang. Kebutuhan dan keinginan untuk minum yang manis akan berkurang. Minimal tubuh sudah lebih banyak air, sudah lebih ada, sehingga tidak bisa lebih banyak lagi masuk. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah pada saat kita makan, apabila tubuh kita punya air yang cukup, keinginan untuk makan lebih banyak juga akan berkurang. Ya, ini para peneliti yang fokus untuk menangani masalah berat badan, melihat bahwa ternyata efek dengan minum yang cukup juga akan membantu kita menjaga berat tubuh yang ideal. Itu salah satu. Nah, mungkin yang saya akan tambahkan, saya tidak masukkan ke sini, tidak bahas secara dalam tadi, memaksimalkan fungsi otak. Jadi ada penelitian yang saya ingat waktu saya kuliah kemarin di program program di Amerika, yang mengingatkan saya begini, profesor statistik saya. Dia bilang dengan hanya minum air yang cukup,
di penelitian mereka itu meningkatkan pencapaian nilai akademis anak-anak SD di Amerika di satu titik penelitian mereka. Jadi dengan minum air yang cukup ternyata bisa memaksimalkan mereka mencapai tingkat pencapaian akademis lebih baik. Jadi artinya apa? Ya ini tadi yang fungsi E tadi ini, memaksimalkan fungsi otak. Nah sekarang kita masuk ke zaman orang semakin kurang minum air putih ya, air jernih ya gitu. Sekarang lebih banyak orang minum, kalaupun minum yang cukup, tetapi seringkali tidak air dalam keadaan yang betul-betul dibutuhkan tubuh. Karena sekarang sudah semakin banyak orang minum soda ya dengan berbagai bentuk, kemudian juga semakin banyak orang minum kopi selain alkohol. Ya. Sementara kebutuhan tubuh adalah bukan air minum seperti ini, tetapi air jernih ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita ingat agar tubuh kita bisa berfungsi dengan baik, yaitu dengan minum yang cukup. Baik, sekarang saya akan masuk kepada bagaimana praktek sederhananya. Nah, baik, praktek sederhananya adalah tentu saja bagian pertama ingat untuk saling mengingatkan anggota keluarga Anda bagaimana pentingnya untuk minum air putih ya, yang cukup setiap hari. Anda bisa lakukan untuk anak yang masih kecil, masih dalam usia sekolah, lebih baik malah minta mereka untuk segera Google, tanya Mbah Google, berapa banyak sih Dek kebutuhan air putih kita setiap hari, sehingga mereka lebih semangat ya dan lebih akan masuk ke dalam pikiran mereka. Nah, salah satu yang berikutnya lagi adalah setelah mereka mengetahui kebutuhan dan pentingnya minum, kemudian bisa dengan mulai memberikan gimmick ya, botol atau gelas khusus. Nah, seperti saya untuk gelas saya ada berapa macam gelas. Salah satu ada collab saya lupa ambil tadi. Ada gelas, ada botol khusus yang saya bawa pada saat saya travel. Jadi kalau dia kosong saya bisa tekan sehingga karena dia bisa dikecilkan. Itu salah satu untuk travel. Karena travel kadang-kadang kita lupa untuk dan kadang-kadang pada saat minum tidak mudah mencari tempat yang ada menjual atau menyediakan air. Jadi saya selalu bawa botolku setelah perjalanan. Dan di rumah juga kalau perlu belikan juga gelas khusus sehingga ini membantu terutama yang punya anak-anak supaya mengingatkan mereka untuk selalu minum. Contohnya untuk saya punya gelas khusus seperti ini. Saya punya gelas itu ukurannya kurang lebih 700 mililiter. Jadi setiap pagi saya minum kurang lebih 0,7 liter. Dan itu sudah sudah bisa bilang sepertiga kurang lebih kebutuhan air minum saya satu hari. Gitu. Jadi hanya dengan minum itu sudah kebutuhan normal ya, kecuali saat saya olahraga. Jadi untuk travel juga tidak salah belikan masing-masing, sehingga kita bisa mengukur ya berapa banyak kebutuhan yang kita sudah penuhi setiap hari. Jadi contohnya kalau kebutuhannya 2 liter, ya masing-masing punya botol 1 liter, ya tinggal ingat isi lagi 1 kali. Karena rasa haus itu adalah tanda kita sudah terlambat sebenarnya. Itu bukan tanda kita membutuhkan air. Itu sudah dalam keadaan sudah kebakaran di tubuh. Nah, itu istilahnya. Jadi haus bukanlah tanda untuk minum yang baik. Karena itu sudah sudah alarm yang berbunyi. Nah, yang berikut lagi adalah sebaiknya kita juga membuat jadwal ya. Karena apa? Karena minum yang baik tidak waktu makan. Orang Indonesia pada umumnya terbiasa kalau waktu makan untuk minum. Makanya kalau Anda lihat ke warteg, saya masih ingat dari zaman saya dulu pertama kali kerja. Rata-rata orang minum pakai gelas ya yang besar, kadang-kadang teh manis ya. Teh manis sudah tidak sehat karena banyak gulanya ya. Dan Anda minumnya banyak pada saat Anda makan. Sehingga pencernaan tidak bisa berjalan baik karena salah satu hal yang ingat tadi pada saat kita makan kita punya saliva juga akan diproduksi untuk menyerap mengolah kita punya karbohidrat dari mulut kita, mulai dari mulut. Jadi kalau sudah banyak air kita punya salivanya jadinya encer gitu. Belum lagi nanti terkumpul di lambung. Nah, jadi kita punya cairan untuk pencernaan di lambung juga artinya semakin encer. Jadi kita perlu sekali untuk minum pada waktunya di antara jam makan. Jadi di antara jam makan minum secukupnya dan teratur, dan setengah jam minimal sebelum makan dan 1 jam sesudah makan sudah tidak minum lagi. Kecuali betul-betul perlu, contohnya kesedak, tetapi minumnya hanya 1-2 teguk saja. Nah, untuk yang baru belajar ada bagusnya juga dibuat timer sehingga mengingatkan. Ya selain botol tadi mengingatkan kita, oh saya masih banyak isinya di botol saya.
Berarti saya belum minum yang cukup untuk setengah hari ini contohnya. Nah, itu juga akan membantu untuk praktisnya. Nah, kalau kami di rumah, salah satu adalah mengingatkan istri saya, dulu anak saya sampai tulis, karena ya istri saya yang paling sering lupa. Kalau saya berdua anak saya selalu ingat, bangun pagi langsung minum. Sampai ditulis, Mom, don't forget to drink. Sampai itu gitu. Jadi harus saling mengingatkan, karena kadang-kadang yang perlu diingatkan tidak hanya anak-anak, orang tua juga. Nah, yang berikut adalah sebaiknya minum air hangat di waktu bangun pagi. Air hangat ada banyak sekali fungsinya. Dan bangun tidur sebaiknya lakukan ini. Jadi ini akan sangat membantu saya. Salah satu hal yang membantu saya untuk rutin ke toilet setiap pagi adalah dengan minum. Jadi bangun pagi hal yang pertama saya lakukan ya saya minum, udah ke toilet. Saya tidak ada masalah sama sekali gitu. Nah, yang berikut juga untuk tidak minum air es, air dingin. Karena kembali tubuh kita punya suhu optimal yang harus dijaga. Tidak boleh kepanasan, tidak boleh kedinginan. Kelebihan atau kekurangan akan bisa mengakibatkan fungsi tubuh yang tidak berjaga dengan baik, bahkan bisa sampai kepada kematian. Jadi penting sekali kita juga tidak memperberat fungsi tubuh kita. Dan minum air es hanya enak kita punya sensori di mulut ya. Tetapi setelah itu menjadi beban. Makanya saya juga dulu suka es ya. Minuman saya waktu saya masih muda favorit saya adalah air es, kemudian Coca-Cola dingin ya, sangat dingin, dan juga teh manis, teh botol. Dan saya bisa lepas itu semua. Sekarang saya sudah tidak minum air es. Makanya saya punya dispenser di rumah sudah tidak ada. Saya tidak pakai dispenser. Dulu pernah pun saya tidak colok listrik gitu. Karena saya hanya butuh air hangat pagi hari ya. Saya bilang ya tinggal rebus saja sebentar, toh cuma satu kali daripada listriknya hidup sepanjang hari. Itu salah satunya. Nah, ini yang saya bisa bagikan sedikit. Untuk bagian akhir, bagaimana kebutuhan tubuh kita. Jadi ada beberapa memang ukuran ya. Ada yang mengatakan kurang lebih kita ambil yang rata-rata saja sekitar 40 ml untuk setiap 1 kg berat tubuh. Jadi contohnya kalau berat badannya 70 dikali 40 mili berarti dapatnya 2.800, berarti 2,8 liter satu hari. Jadi inilah kurang lebih panduan berapa banyak kita perlu minum. Gitu. Jadi tinggal dibagi mau berapa kali. Nah, kan biasanya anjurannya 8 gelas. Tetapi 8 gelas itu tidak tidak cukup baik karena bergantung dengan berat tubuh juga. Kan tidak jelas. Berat tubuhnya, aktivitasnya juga menentukan. Jadi kurang lebih dengan kali 40 ml. Ada juga yang memberikan hitungan kali 0,03 gitu. Jadi kalau 70 kg kali 0,033. Jadi 0,03 ya. Gitu. Jadi kalau 70 kali dengan ukuran ini berarti kebutuhannya adalah 2,1 liter ya. Tetapi salah satu yang mungkin terbaik ya, saya lihat 40 ml per kilogram tubuh. Nah, satu hal juga yang perlu diingat adalah tanda untuk minum itu tadi. Haus bukanlah tanda yang baik. Salah satu tanda terbaik adalah pada saat kita buang air kecil, kalau warnanya sudah keruh, agak keruh ya, sudah berwarna kekuningan, dan bahkan apalagi kalau baunya agak menyengat, itu tandanya sudah kurang air di dalam tubuh. Langsung minum. Habis buang air kecil langsung minum. Makanya sekarang kita lihat di banyak toilet umum itu kan ditempelkan ya panduannya. Kalau sudah ke agak coklatan, wah itu sudah dehidrasi tubuh, sudah sangat tinggi. Jadi itu salah satu panduan yang bisa kita gunakan. Baik, ini saja mungkin yang saya bahas. Jadi membahas hanya air yang masuk ya, tidak dengan penggunaan air di luar tubuh. Kita tidak bahas mengenai mandi di sini, tapi hal itu juga sangat penting. Tetapi saya lebih khusus bicara mengenai kebutuhan kita untuk air dalam tubuh kita. Karena biasanya kalau mandi, kalau sudah gerah ingat untuk mandi. Ya. Tetapi kalau haus, kadang-kadang orang haus hanya diselesaikan dengan minum air es atau langsung minum minuman soda. Nah, itu bukan solusi. Salah satu iklan yang paling yang khusus untuk membahas ya untuk kebutuhan air minum kan kita ada satu merek minuman soda yang mulai dengan huruf S kan. Jadi menyegarkan, kita punya keinginan akan air es. Nah, itu yang sangat salah. Oke, itu saja. Kembali kepada moderator kita, Ibu Andrini. Oke, terima kasih Pak Elvin. Memang benar ya, kalau kita sudah haus, sebenarnya tubuh kita tuh sedang mengatakan bahwa aku sudah dehidrasi nih, gitu loh. Tubuh kita tuh sudah dehidrasi.
Jadi kalau saat kita haus, artinya memang kita tuh sudah warning banget itu, sudah alarmnya udah kenceng itu harus benar-benar darurat, keadaan darurat. Jadi kalau kita nggak makan beberapa hari ya mungkin bisa nggak sampai, mungkin ada yang minggu nggak makan, misalkan seperti itu. Tapi kalau kita nggak minum, kita nggak akan tahan. Kita hanya tahan beberapa hari. Ya, nih Pak Elvin langsung minum ini ya. Jadi memang kita itu tubuh manusia ini organ itu bisa berjalan dengan normal itu kalau ada air. Jadi kalau tidak ada air, semua organ ini akan macet, gitu. Jadi tubuh kita tuh sangat perlu air. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Elvin, 80% dari tubuh kita itu isinya air, otak isinya air, tulang kering kita pun yang sepertinya kering isinya air. Rambut kita ini juga ada air ya. Jadi kita ngomong ini juga keluar air. Jadi memang sangat penting sekali. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh Pak Elvin tadi. Saya mungkin ada satu tambahan ya. Saya punya sahabat, punya satu teman saya ini memiliki seorang mama ya, mamanya dia ini hobi banget minum. Nah, padahal udah tua, usianya udah 70-an tahun. Nah, dia itu sehari minumnya lebih dari 3 liter. Nah, ternyata kalau kita berlebihan, kita belajar kan di temperance ya, New Start, kalau kita berlebihan, itu minum air berlebihan sehingga dia udah usianya sudah cukup lanjut. Jadi waktu dia minum air terlalu banyak, ternyata itu juga mengganggu elektrolit tubuhnya. Jadi ada gangguan di jantungnya, kaliumnya jadi kurang, pokoknya elektrolit tubuhnya itu jadi nggak karu-karuan. Jadi memang minum itu sebaiknya kita dalam takaran yang cukup, tidak berlebihan. Ya, kita perlu air, tapi juga tidak berlebihan, perlu secukupnya. Jadi temperance adalah kita belajar bahwa kita menggunakan yang baik secukupnya dan menghindarkan yang tidak baik benar-benar kita hindarkan. Baiklah. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari pembahasan Pak Elvin tadi, mungkin ada yang masih bingung atau karena pembahasan Pak Elvin ini tips ya, jadi sederhana, yang disampaikan juga singkat. Jadi mohon maaf bagi yang terlambat hadir, mungkin nggak bisa dapat keseluruhan dari materi, jadi hanya mendapat dari pertanyaan aja ya, jawaban tanya jawabnya aja. Mungkin Bu Catherine ada yang mau ditanyakan perihal air minum? Mau bertanya, ukuran manusia yang minum tiap hari yang bagus berapa ya? Oke, kembali Bu ya, apa tidak ada panduan khusus karena kembali itu bergantung dengan berat badan. Itu yang pertama, ya kan? Jadi nggak bisa bilang 10 liter, 1 liter, sementara orangnya beda-beda kan ukurannya. Bahkan ada yang orang dewasa hanya mungkin 50 kilo beratnya, bahkan kurang. Ada yang sampai 100 lebih kan, tentu kebutuhan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah bagaimana kegiatan mereka. Jadi mereka yang melakukan kegiatan fisik lebih tinggi, lebih aktif, pasti butuh lebih banyak. Contohnya saya sendiri, kalau saya sudah main basket, saya harus bawa botol minum saya minimal 1,5 liter, minimal. Itu saya, Bu. Padahal saya sudah tua nih, Bu, olahraganya, udah umur 50 lebih. Bayangkan kalau anak-anak muda yang lebih ges lagi bergeraknya, lebih banyak larinya gitu. Jadi saya sudah lihat kalau saya bawa hanya botol 1 liter, pasti saya kering banget pulang ke rumah. Air seni saya langsung kuning banget gitu. Jadi saya minimal 1,5. Jadi sekarang saya bawa botol itu minimal 1,5 liter saya bawa. Karena di mobil pun ada. Jadi kalau saya naik mobil, pulang mobil masih bisa minum lagi sedikit. Nah, yang berikut lagi adalah kita punya tempat iklim di mana kita tinggal. Jadi di iklim panas tentu butuh lebih banyak. Itu gitu. Logikanya saja kan gitu karena penguapan lebih tinggi. Tetapi di tempat dingin itu juga butuh. Tetapi kita seringkali tidak rasa haus kan karena kurang rasa hausnya gitu. Makanya panduan yang sederhana, gunakanlah hitungan. Jadi hitungan aja Bu yang sekitar 40 mililiter tadi. Jadi kalau Ibu berat badan bisa tahu berapa kira-kira Bu? 60. Nah, kalau Ibu 60 dikali 40 berarti dapatnya kan 24.000. Jadi 2,4 liter. Gitu. Nah, tetapi ini hanya Hitungnya gimana, Pak? 40 mili, Bu. Jadi berat badan
dikali 40, Iya. 40-nya mili gitu. Jadi Berat badan ya 60 kali 0,4 ya. gitu. Nah, kali 0,4 gitu. Jadi 2,4 liter ya. Ya. Jadi 2,4 liter butuhnya. Tetapi ingat, kan 2,4 liter ini air kan bukan hanya dari air minum. Kalau ibu makan banyak airnya, contoh ibu makan salad atau makan semangka, kan sudah banyak airnya, gitu. Iya. Jadi patokan ibu yang bagus adalah 2. Nanti dari hitungan, itu yang pertama. Jadi kalau ibu minum, ibu butuh 2,4, ibu sudah minum 2 liter, kurang lebih cukup. Tetapi salah satu lagi patokan yang perlu diingat adalah dengan waktu buang air kecil, Bu. Ibu lihat warnanya. Kalau sudah dia kuning keruh, wah itu berarti udah kurang. Ingat itu. Panduan ini membantu itu tadi, tempat kita berada juga mempengaruhi. Jadi contohnya ibu pas lagi di Jakarta dengan ibu minum, dengan pada saat ibu lagi liburan, contohnya liburan ke Jerman yang lagi musim salju sekarang itu, kebutuhannya akan semakin menurun. Apalagi di sana ibu enggak jalan contohnya, gitu. Jalan kaki pun bahkan beda kan. Jalan kaki di Jakarta belum jalannya udah keringetan. Jadi bisa jadi pada saat ibu lebih banyak aktivitas, contohnya ibu lagi jalan pagi, ini hari Minggu, hari biasa enggak. Di di taman jogging di Kelapa Gading kan ibu jalan, ibu kebutuhannya akan semakin meningkat. Nggak bisa ibu patokan cuma 2,4 liter seperti saya 2,8 liter, padahal lagi main basket itu 1,5 minimal, bisa jadi sekitar 2 liter gitu. Jadi kalau hanya asusi itu, wah saya kan sudah cukup. Nah, begitu. Jadi 2 panduan ini Bu, kalau untuk saya pribadi ya, untuk praktis ya, kita bicara praktis. Jadi bawa botol di rumah, jadi kayak ibu 2,4 ya, ibu sebaiknya punya minum mungkin 1 liter. Jadi minimal ibu 2 kali isi setiap hari minimal. Nah, tinggal kalau sudah 2 itu jadi sudah agak aman, Bu. Kalaupun kurang, tidak kurang terlalu banyak. Tinggal nanti dilihat pada saat ibu buang air seni setiap kali ke toilet. Warnanya apa? Nah, itu jadi dijaga dengan itu. Jadi 2 panduan ini yang saya bisa bagikan sesuai dengan pengalaman saya selama ini. Terima kasih. Nggak sesuai umur orang, Pak. Umur juga pengaruh. Karena umur kan otomatis mempengaruhi dengan kegiatan fisik. Gitu. Jadi ini untuk orang sehat, Bu ya. Kecuali sudah ada masalah ginjal, otomatis harus tanya dokter kan. Itu sampai diukur kan tidak boleh minum seperti orang normal. Tetapi untungnya orang sehat, walaupun sudah berumur, kebutuhannya sama, Bu. Jadi contohnya om saya meninggal sudah umur 90 lebih. Dia minum banyak sekali gitu. Saya pun umur 50 lebih, minum saya jauh lebih banyak daripada rata-rata teman saya yang seumuran. Kenapa? Saya kegiatan fisik saya masih tinggi, gitu. Saya masih jalan, Bu, masih lari. Naik turun pesawat di Halim pun saya kadang-kadang nggak mau nunggu bus, saya lari. Saya jalan aja sendiri bawa ransel gitu. Pura-pura kabur duluan. Kalau udah apa petugasnya ditahan. Karena saya mau nyari kesempatan olahraga. Termasuk juga di tangga. Kalau saya masuk ke mall, saya tahu ada tangga darurat. Saya langsung naik aja tangga. Kalau nunggu liftnya udah lama gitu. Daripada kesel kan, marah-marahan di dalam. Belum lagi sekarang jatahnya 4 orang seperti itu kan. Nanti ada yang main serobot. Ya udahlah, sambil olahraga. Nah, pada saat saya melakukan itu, kebutuhan minum saya malah semakin meningkat. Seperti itu. Jadi 2 patokan ini, Bu. Ukurannya kurang lebih adalah kali 40, tetapi itu tidak murni karena kan bergantung dengan makanan yang dimakan. Jadi kalau makanan ibu, contohnya sehat sekali, ibu makan salad banyak pagi makan buah banyak, kemudian siangnya makan salad banyak. Nah, ibu pasti kebutuhan airnya akan semakin menurun. Karena airnya tadi tidak perlu semua dari air minum, ada yang air dari makanan. Seperti itu. Jadi patokan sederhana yang ikut menjaga balance di antara 2 ini dari air minum, hitungannya tadi, jadi 2,4 liter untuk ibu ya. Jadi ibu isilah 2 botol minimal 2 kali, sama dengan waktu buang air seninya. Kira-kira warnanya gimana. Jadi kalau masih dia agak tidak putih jernih, baru agak-agak keruh sedikit, masih oke. Ikut jadwalnya. Tetapi pada saat ibu sudah lihat agak kuning, ya langsung tambah gitu. Mungkin habis dari toilet keluar langsung minum 2 gelas, Bu. Nah. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tertarik sekali dengan yang disampaikan tadi Pak Elvin tadi bilang kalau untuk para wanita yang ingin kulitnya terlihat bagus gitu ya. Apalagi untuk wanita-wanita yang usianya udah di atas 50, terus usia menopause gitu kan. Jadi kan itu estrogen di kulit kan juga udah mulai terlihat kurang ya. Jadi memang harus dijaga juga kecukupan air. Jadi saya sendiri juga merasakan kalau saya tuh kurang minum, kulit saya rasa kering gitu. Jadi memang kelembapan ini kurang gitu. Jadi kita juga harus cukup terhidrasi. Jadi cukup ada asupan air di dalam tubuh.
Terus kemudian tips juga bagi orang yang lagi diet ya, yang lagi pengen menjaga berat badan supaya tidak ngemil juga di antara jam makan. Makan kan udah dikasih tahu kemarin harus ada jeda minimal 4 jam lambung itu kosong. Nah, saat kita lapar, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga tidak ngemil dan supaya lebih sehat? Kita minum air putih lah, air jernih ya. Dan itu membantu untuk mengisi lambung kita ya, untuk menahan lapar dan lagi kita juga dapat manfaat double gitu. Itu mungkin itu aja lagi. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya atau Ibu Wiwi angkat tangan. Oke, mari Ibu Wiwi. Pak Elvin, tolong tanya Pak. Tadi kan disarankan minum pagi hari yang hangat dulu ya Pak ya. Tapi ada juga teman saya kayaknya siang juga minumnya seringnya maunya hangat. Apakah itu ada manfaatnya atau memang malah penting selalu hangat gitu ya, sampai nanti kalau menjelang tidur juga katanya suruh jeda sebelum tidur supaya nggak kita terganggu juga mau kencing. Tapi kok ada saran bagi yang sudah punya masalah, mungkin masalah di peredaran darah, yang punya masalah tensi, sebelum tidur apa betul memang lebih baik minum air hangat lagi? Padahal bagi orang tua seperti kami yang sudah menjelang umur 70, suami saya sudah 70 lebih, sering terganggu untuk bangun kencing. Jadi ini pertanyaan saya pertama, sebaiknya gimana untuk minumnya menjelang tidur, apakah perlu? Itu satu Pak. Yang kedua, bagi yang berkegiatan di ruang AC, apakah memang AC ini termasuk menyerap air di tubuh kita, sehingga hitungan yang tadi Pak Elvin kasihkan ternyata juga perlu ditambah gitu Pak. Selain aktivitas banyak, apakah ruang AC ini menyedot air di tubuh kita? Itu yang kedua. Suhu yang bagi tubuh yang merasa sering kedinginan, ada itu kakak saya merasa sering kedinginan di tangan ataupun kakinya. Apakah minumnya ya itu tadi tetap hangat, selalu hangat baik siang maupun sore dan seterusnya gitu ya Pak ya. Tapi yang satu lagi ingin saya tanyakan, betulkah dari air mineral yang kita konsumsi kadang-kadang kita harus memilih warna dari tutup botolnya karena itu menyangkut pH di tubuh kita? Karena saya pernah minum asal ambil gitu aja ya air mineral, ternyata begitu dites pH-nya itu agak asam hingga menimbulkan nyeri di tubuh saya karena jadi kekurangan apa ya Bu? Tidak, padahal mungkin kalau ini menyangkut pH ya Pak ya, pH di tubuh. Tolong kalau Pak Elvin berkenan menjelaskan, terima kasih Pak. Pertanyaan sudah sangat spesifik Bu ya. Ini sudah lebih biasanya ada kebutuhan khusus. Nah, seharusnya memang dokter yang jawab. Yang pertama, saya tidak terlalu tahu sampai sedalam itu, tetapi dari pengalaman saya adalah minimal yang saya lakukan ya, minum air hangat hanya pagi hari. Di luar itu saya tidak terlalu, tapi memang ada banyak pendapat mengatakan demikian, termasuk ada TikTok dari salah satu dokter di Indonesia yang saya baru terima di WhatsApp group yang menyarankan sebaiknya kita minum minum air hangat beberapa kali. Jadi memang ada yang menyarankan seperti itu. Tetapi kalau dari pengalaman saya sendiri secara praktis, yang penting pagi hari saya sudah lakukan karena pagi hari biasanya masih di rumah kan, masih gampang. Kalau sudah setelah itu kan kita beraktivitas agak susah mau cari air hangat. Jadi minimal itu. Yang kedua, saya sudah tidak minum air dingin. Jadi saran saya minimal itu. Dan saya tidak merasa ada masalah sama sekali, dan saya merasa kesehatan saya sangat baik. Nah, kalau untuk sebelum tidur, memang sebaiknya tidak dianjurkan minum air banyak. Biasanya sekitar jam 8 malam sudah tidak minum sama sekali. Jadi kita dianjurkan jam 10 sudah tidur, dari jam 8 sudah tidak minum lagi. Karena itu kembali, apa yang masuk kan akan keluar juga. Gitu. Jadi sebaiknya tidak, kalaupun haus ya minumnya sedikit saja. Jadi kalau mama haus sekali ya mau tidak mau minum, tetapi mulai berubah perilakunya. Karena kalau sudah siang dari selama pagi sampai siang dan sore dia punya minum sudah teratur dan cukup, biasanya tidak terlalu haus. Itu yang pertama.
Jadi itu menjawab bagaimana untuk tidur sebelum minum sebelum tidur. Dan untuk air hangat sebelum tidur, saya tidak tahu pasti. Saya belum baca juga penelitian sampai sejauh itu. Tetapi memang kalau mau nanti saya bisa bagikan ke Andri ini, nanti Andri ini bagi. Ada TikTok. Saya nggak tahu, malah mungkin dari Ainon kali saya dapat. Yang dokter menyarankan seperti orang Inggris katanya. Kebudayaan mereka adalah minum teh, ya kan mereka tea time gitu. Jadi itu salah satu yang bagus, termasuk orang Jepang dan orang Cina katanya yang minum air hangat. Nah, yang berikut adalah bagaimana kebutuhan pada mereka yang menggunakan AC. Nah, betul, pada saat kita dingin, kita kurang menggunakan air. Kita rasa haus kita berkurang. Padahal kebutuhan air tetap tinggi ya. Gitu. Nah, yang kedua, pada saat AC, suhunya dingin, tetapi tubuh kita disedot, dia punya air dari tubuh. Gitu. Makanya ada ahli yang menyarankan, sebaiknya kalau kita tidur di ruangan ber-AC, itu ada air di dalam gelas terbuka atau mangkok dibiarkan. Tapi saya tidak tahu fungsinya bagaimana, logikanya gitu ya. Saya masih belum dapat, tetapi paling sederhana gini, saya baru bikin perjalanan ke Sabah kemarin dan ke gunung, ke daerah kaki Gunung Kinabalu, jadi dingin sekali. Jadi waktu saya tidur, saya sangat nyaman tanpa AC, karena saya orang bule yang salah lahir, Bu, gitu. Jadi karena lahir di Indonesia, di Kalimantan, kulitnya kayak gini gitu. Padahal seharusnya saya kalau sudah makin dingin, semakin bahagia, Bu. Yang paling dingin saya pernah rasa waktu saya di minus 22. Wah, bahagia banget, kayak pulang kampung, Bu, padahal baru pertama kali. Saya senang banget dingin gitu. Nah, yang membuat saya beda, perhatikan pada saat saya tidur di Kuala Lumpur lebih adem ya dibandingkan Jakarta karena pohon lebih banyak. Adalah pada saat saya tidur di Sabah kemarin 2 minggu lalu dengan di Kuala Lumpur, sama-sama nikmat karena sama-sama dingin. Ya, kurang lebih 26 derajat kalau saya tidur. Kalau anak saya bisa 22, bisa 18 di malah. Tetapi pada saat bangun beda, Bu. Pada saat kayak ke toilet, kalau di Kuala Lumpur langsung kuning sekali. Makanya pagi itu saya langsung ingat ke gelas besar saya ini langsung minum. Tapi waktu di Sabah, warna air seni saya hampir tidak berubah. Jadi artinya apa? Memang kita tinggal di tempat yang suhu udara alaminya memang sejuk, dia tidak menyedot kita punya air. Makanya disarankan, salah satu pola hidup sehat disarankan kalau bisa kita tinggal menjauhi kota besar, karena apa? Yang pertama, polusinya tinggi. Kedua, suhunya juga terlalu panas. Sementara kita punya suhu optimal. Dulu kan kita nggak butuh AC, zaman kita kecil. Kipas angin aja nggak perlu. Sekarang kalau di Jakarta, kayak di Kelapa Gading, nggak ada AC, nggak hidup. Iya kan, sampai di ruangan luar tempat itu pakai AC gitu. Jadi memang yang di AC ingat bahwa kebutuhan minum kita jadi semakin meningkat. Jadi yang aktivitas di luar, yang aktivitas fisiknya tinggi, yang juga tinggal di ruangan AC, ingat kebutuhan air Anda meningkat dari normal. Nah itu mungkin panduannya. Mungkin itu dulu, Bu. Selamat sore. Selamat sore, Pak Made. Saya bisa tambahan kepada Ibu Wiwi, kalau memang memungkinkan kita minum air hangat lebih baik daripada air biasa. Karena tubuh kita ini kan 36 derajat, 37 derajat. Jadi ginjal itu saya pernah dengar sih. Menurut saya pribadi, saya selalu minum air hangat. Tapi hangatnya tidak terlalu panas ya. Yang penting hangat daripada air dingin. Itu menurut pendapat saya pribadi. Terima kasih. Ya, makasih Pak Made. Ya, memang benar juga. Jadi segala sesuatu, kalau misalkan kita konsumsi sesuai dengan suhu tubuh kita, itu akan lebih mudah diserap. Jadi kalau memang terlalu dingin, tubuh ini pencernaan kita tuh akan menghangatkan dulu, baru bisa diserap. Jadi memang lebih baik kalau kita bisa mendapatkan sesuatu yang hangat, ya, bukan terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, tapi kita terbiasa dengan adanya es, ya, seperti itu. Anak-anak kecil juga terlalu banyak dikasih konsumsi es, ya, air es, segala sesuatu harus dingin. Nah, itu mengganggu proses pencernaan sebenarnya. Jadi itu melemahkan sistem cerna kita. Jadi kalau misalkan seperti Pak Made tadi suka dengan yang air hangat, seperti Pak Elvin pagi hari, itu bagus. Dan memang ada penelitian dari satu profesor di Jepang. Jadi kalau kita pagi hari kita konsumsi air hangat ya, 1-12 dan kemudian 45 menit berikutnya itu baru kita masukkan sesuatu, itu ternyata tubuh kita ini metabolismenya itu lebih bagus gitu. Jadi saya juga nggak tahu penelitiannya, saya juga cuma dapat dari WhatsApp aja, cuman itu sepertinya ada bukunya. Nah, saya belum sempat baca bukunya juga. Cuman saya pikir memang itu masuk akal juga, karena memang suhu tubuh kita ini, pencernaan kita ini, kalau suhunya sudah sesuai, itu baru diserap. Dan waktu kita tidur, itu kan
pencernaan kita semua kosong. Dan saat kita bangun, itu tubuh itu kan lagi haus, gitu, lagi butuh sesuatu. Nah, waktu kita masukkan air hangat itu, dia langsung serap dan dia langsung kirim ke seluruh tubuh. Kan air kita dibutuhkan untuk sistem organ kita itu bisa berjalan dengan normal. Jadi untuk startnya itu sudah dikasih air itu untuk menjalankan organ kita gitu loh. Jadi itu masuk akal juga. Dan kemudian tadi Bu Wiwi ya, Tante Siana tanya apakah di ruang AC itu memang menyerap air? Memang iya. Saya sendiri sudah coba seperti yang disampaikan Pak Elvin tadi. Jadi saat saya menghidupkan AC, saya coba taruh baskom. Ini bukan gelas loh. Saya taruh baskom isinya air. Pagi hari sudah berkurang banyak airnya. Saya sampai heran, wah kalau saya pakai AC berarti air saya di kulit ini ya akhirnya habis rasanya. Jadi saya kalau di rumah saya usahakan saya tidak menggunakan AC kecuali kondisi sangat panas, saya hidupkan sebentar, nanti suhu tubuh saya sudah menyesuaikan, saya matikan AC. Saya pakai exhaust karena itu untuk menghindari supaya tidak kering. Dan dokter kulit juga di sini dia juga mengatakan itu bahwa air conditioner itu akan menyerap kelembapan kulit ya. Terus kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, saudaranya tangannya dingin, terus sering kedinginan, ya itu mungkin kurang bergerak badannya, sehingga tubuhnya kurang hangat. Kalau peredaran darah kita lancar, terus makanan kita juga asupannya cukup ya, biasanya tubuh kita akan hangat. Gitu. Mungkin tambahannya itu aja. Atau ada yang lain yang mau bertanya lagi? Ada dari Manado bisa ya? Oh, oke. Mari, Bu Joy. Ya. Terima kasih untuk kesempatan dan puji Tuhan saya boleh bergabung di Zoom meeting ini, dan perlu diketahui bukan kebetulan saya memperoleh link Zoom meeting ini dari Ibu Julian Juwono. Ya. Terima kasih untuk Ibu juga yang boleh perhatikan saya. Puji Tuhan dan saya bersyukur, berterima kasih boleh mendapatkan ilmu. Walaupun saya menyesal ini pertemuan yang ke-9 baru pertama kali, tapi tidak apa-apa, saya tetap komunikasi dengan Ibu Juliani. Dan saya mau bertanya, mohon petunjuk untuk Pak Elvin. Pak, apakah misalnya pada saat pagi kita minum air putih yang agak banyak, ya, apakah tidak membebani kerja ginjal? Nah, maksudnya minum sekaligus, misalnya 600 ml kita sekaligus, apakah tidak membebani kerja ginjal? Atau apakah ada petunjuk, apakah bisa diatur, dibagi, misalnya 3 kali dengan jeda misalnya 15 menit, supaya tidak membebani ginjal. Oke, mohon petunjuk Pak, mohon petunjuk ya. Terima kasih. Oke, jadi ini pengalaman saya Bu ya, yang saya praktekkan sendiri. Pertama kali saya mulai sadar perlu minum banyak pagi. Karena waktu itu mertua saya ikut program yang 1 liter setiap bangun pagi. Jadi karena saya tahu memang kebutuhan air perlu banyak, saya minum, ikuti. Tetapi masih masalah adalah saya kerja di Jakarta waktu itu dan harus drop istri pagi ke kantor. Setelah minum 1 liter, setengah mati saya Bu, di tengah jalan harus cari toilet lagi gitu. Akhirnya saya sampai ke angka yang pas untuk saya 700 ml gitu. Dengan ukuran gelasnya juga pas, saya dapat ada tutupnya, dan saya rasakan tubuh saya enak sekali Bu, fungsinya enak sekali. Ada hal yang saya nggak enak kalau ngomongin gitu, tapi di rumah saya seringkali saling ingatkan keluarga, ternyata berkat Tuhan itu ada banyak hal yang sangat sangat melegakan hanya dengan minum air putih, karena ada banyak orang yang tidak ingat gitu. Dan mertua saya sebelum meninggal juga dia punya masalah dengan prostat, buang air kecil bisa teriak di kamar mandi, dan itu bertahun-tahun kami alami. Nah, jadi ini salah satu ingatkan saya bahwa setelah saya lakukan proses seperti ini menjadi sesuatu yang reguler, betul-betul jadi manfaat bagi saya. Jadi kalau untuk 700 ml sepertinya tidak ada masalah untuk mereka yang masih normal ya.
Masih normal. Karena 700 ml itu kurang lebih 2 gelas sebenarnya. Kan 2 gelas itu antara setengah liter, kan kurang lebih 250 ml ya. Ya gelas 225 lah gelas aqua. Jadi kurang lebih 500 ke 700 ml itu masih 2 gelas, masih biasa untuk bangun pagi. Setelah itu tinggal minum 1 gelas Bu. Jadi kurang lebih 250 ml. Karena ini baru bangun pagi, dan terutama saya pakai AC itu tadi. Jadi dengan AC saya minum itu pas Bu, terasa badan. Karena gini, dokter yang terbaik sebenarnya adalah Anda sendiri untuk tubuh kita. Kalau kita amati, kita bisa tahu kira-kira apa sih kebutuhan kita, karena masing-masing punya kekhususan gitu. Karena saya masih ingat dokter spesialis sekalipun kadang-kadang ada hal tertentu dia tidak tahu. Karena kan berdasarkan teori dan disamaratakan gitu-gitu. Jadi ibu bisa amati sendiri kira-kira kebutuhan saya berapa. Nah, kenapa pagi lebih banyak sedikit, kurang lebih 2 kali lipat dari kebutuhan biasa kita minum per minum ya. Karena memang itu tadi, saya pakai AC. Dan waktu kita minum pakai AC, tinggal di ruangan pakai AC itu memang betul kering tubuh gitu. Nah, itu jadi sepertinya kalau saya bilang tidak akan mengganggu fungsi ginjal. Karena saya sendiri gini, by the way Bu, selamat ketemu juga. Kalau saya ada kesempatan pulang, segera nanti saya cari Ibu di Manado. Saya sudah kangen makanan Manado Bu, sudah terkurung. Tuhan Pak. Jadi saya dulu rata-rata orang Indonesia. Minum saya yang sederhana, suka minum air es, saya suka teh manis, teh botol ya. Kemudian saya suka Coca-Cola, saya suka alkohol, saya suka kopi. Sampai umur saya 30 tahun. Dan setelah itu saya berhenti total, saya jadi vegetarian, saya masuk ke pelayanan, tinggalkan bisnis. Dan umur 40 saya lebih serius untuk ikuti pola New Start. Untuk pola hidup sehat saya lebih serius. Dulu hanya sekedar saya vegetarian, berhenti merokok, berhenti minum, cuma itu. Tapi sekarang saya lebih serius, olahraga teratur, makannya sudah lebih banyak salad, lebih sering minum jus juga gitu. Dan sekarang saya rasakan tubuh saya sangat prima dibandingkan saya waktu masih kuliah. Gitu. Jadi apa yang saya bagikan, kombinasi dari apa yang saya dapat pelajari, saya baca, saya dengar, saya ikut seminar, termasuk apa yang saya praktekkan. Jadi kalau untuk minum, yang saya anjurkan tadi kalau bisa sekitar 700 ml itu masih normal Bu hitungannya, karena hanya sekitar 2 gelas. Nah, jadi memang minum tidak boleh sekaligus banyak. Jadi dianjurkan adalah minum teratur dalam jumlah yang cukup. Jadi jangan satu hari 1 kali minum 2 liter, nggak bisa gitu. Tetap harus reguler, tetapi pagi hari tetap lebih baik kalau Ibu bisa minum ukuran 2 kali lipat. Itu tadi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Boleh share Pak? Boleh, silakan Pak. Saya mau share kepada Ibu Joyce, itu harus kita latih sendiri dulu, jangan tiba-tiba banyak. Kalau saya minumnya 2 kali, saya bisa 600-700 ml, tapi 2 kali minum. Setelah itu jeda, mungkin setengah jam, 45 menit, baru kita boleh makan seperti tadi anjuran Ibu Andrini ya. Jadi kita latih, masing-masing orang punya daya tahan atau kemampuan yang berbeda. Sebagusnya pagi itu air hangat. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Ya. Saya katakan sedikit yang Pak Ari bilang. Jadi gini, kalau Ibu mau coba praktekkan, jangan tiba-tiba langsung Ibu ikuti, 2 gelas bagus, minum 2 gelas. Jangan Bu. Iya, itu maksud saya Pak. Bisa langsung muntah Bu. Karena Iya. Jadi begitu ada reaksi tubuh yang jelek, bukan berarti itu salah. Tetapi tubuh juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ya. Jadi mulai dulu dengan 1 gelas, termasuk minum air hangat. Ada orang yang saya kasih di seminar, besoknya protes. Pak, saya langsung mual Pak, minum air hangat banyak. Nah, itu karena tidak terbiasa. Termasuk olahraga kan? Olahraga untuk yang tidak terbiasa, contohnya main bulu tangkis, 10 menit aja tidak biasa, besoknya pasti pegel setengah mati. Nah, yang salah kan bukan bulu tangkisnya, karena tidak olahraga secara nah, itu. Jadi dilatih pelan-pelan Bu. Makanya pertama kali perlu belajar ilmunya, yang kedua dilatih pelan-pelan sampai nanti sudah bisa mencapai kebiasaan yang normal. Terima kasih. Pak, jedanya untuk tiap jam atau bagaimana ini tiap 1 gelas? Yang setelah pagi itu kan ada kebutuhan setelah itu dalam sehari. Apakah ada tiap 1 jam, setengah jam? Jadi mungkin yang bisa dilakukan begini, kembali tidak ada sesuatu satu patokan yang absolut, karena ini dipengaruhi berbagai faktor, termasuk Ibu punya aktivitas, ya kan? Ibu lagi kegiatan fisik walaupun tidak olahraga, tapi kegiatan fisik yang berat, tentu membutuhkan air minum lebih banyak. Oh iya, baik. Sudah saya paham Pak. Ya.
kemungkinan juga begitu juga dengan iklimnya gitu. Jadi patokannya adalah mungkin karena gini, kurang lebih kan kita 4 sampai 5 jam di antara jam waktu makan. Ya kan, kalau ibu makan pagi jam 7, berarti nanti setelah itu kalau kita di Ainon kita makan jam setengah 8 ya, An ya? Jam 8 ya? 8. Jam 8 setelah itu dia jam 1. Jam 1 siang, jadi 5 jam. Nanti jam 1 dia jam 6. Jadi kalau 5 jam di antara waktu makan, berarti 1 jam kan setelah makan. 1 jam setelah makan baru ibu minum. Jadi bisa jadi ibu bagi 3. Jadi kurang lebih antar setengah jam sampai 1 jam, ibu bisa minum 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. Seperti itu. Nah, kemudian sore juga kita harus makan sore. Jadi minimal ibu sudah 6 kali waktu minum di antara jam makan, kurang lebih. Gitu. Kalau sudah jadi kebiasaan, biasanya udah ibu ikan ingat. Makanya tadi sebaiknya ibu masing-masing kita punya botol. Jadi kalau botol kan gampang hitungnya. Kalau gelas, contohnya 8 gelas, nanti bingung ini udah ketiga, keempat gitu. Tapi kalau botol, kalau botol 2 liter lebih bagus. Tinggal ngabisin 1 botol aja. Kalau dia 1 liter berarti 2 kali kan, gampang seperti itu. Jadi itu salah satu patokan. Jadi mungkin dibagi sekitar 3-4 kali di antara jam makan gitu. Ya baik Pak, terima kasih banyak. Tambahan lagi yang saya ingatkan adalah waktu makan tadi kan jangan minum. Nah itu. Kemarin Dokter Lee ingatkan, bukan saja tidak minum sebaiknya, jadi kita kalau minum cukup dan kita kunyah dengan baik selama makan, dan kemudian juga tidak makan yang pedas-pedas dan banyak lemak dan goreng-goreng, kebutuhan minum air pada saat makan akan jauh berkurang, akan normal. Ya, tidak minum tidak apa-apa. Saya bertahun-tahun sudah tidak makan lagi kalau minum. Jadi kalau saya masuk restoran, kalau saya reguler masuk ke tempat itu, saya pasti tidak lama kemudian terkenal. Karena hampir semua pelayan yang keluar tanya, Pak minumnya apa? Enggak. Nanti yang lain lagi datang, Pak minum apa? Enggak. Nanti manajernya marah, kok Bapak itu enggak dikasih minum gitu. Oh itu enggak minum. Itu yang pertama. Tetapi kemarin Dokter Lee ingatkan, yang banyak kuahnya itu juga tidak sehat. Karena kan sudah seperti minum juga. Gitu. Jadi kalau makan biasa pakai kuah kayak kita ya soto seperti itu ya, agak dikurangi porsi airnya. Karena itu tadi pada saat mencerna tubuh kita di lambung ini lambung ada banyak sekali enzim yang digunakan untuk menyerap. Jadi dia kalau terlalu banyak air jadi encer. Saya punya masalah kembung waktu saya masih muda. Sudah seperti penyakit mah ya. Dan ternyata ada 2 alasannya. Yang pertama jajan di antara jam makan, yang kedua adalah minum pada saat makan, minum yang banyak pada saat makan. Begitu saya tidak jajan, tidak minum yang banyak, sekarang penyakit kembung saya hilang total, tidak ada sama sekali. Jadi kembali praktekkan dan amati di tubuh Anda. Terima kasih. Untuk tambahan Bu, Pak, untuk Ibu Joyce, 10 hidup sehat harus semua dilaksanakan, bukan air saja, semua yang 10-10 itu. Terima kasih. Iya Pak, iya. Saya sementara di coaching sama Ibu Juliana. Amin. Terima kasih. Usia saya baru 72, Bu. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Pak Madi sehat. Kami di Bali ada klub sehat, saya salah satu muridnya. Saya ada masalah memang dengan anemia. Makanya saya sering konsul dengan Ibu Juliana untuk anemia yang jus. Anemia, saya sementara konsumsi sementara konsumsi juga jus, sudah beralih ke vegan. Iya. Betul itu. Oh iya. Mungkin Ibu Joy bisa tambahkan juga untuk molasses cair. Molasses cair itu airnya tinggi gitu. Jadi biasanya kalau untuk yang kurang darah, biasanya kita kasih terapinya itu molasses ya, liquid molasses gitu, organic liquid molasses dengan diberi air jeruk nipis. Itu meningkatkan. Jadi penyerapan di dalam tubuh kita akan lebih baik untuk airnya, zat besinya. Gitu. Ibu ada problem kenapa kok sampai anemia? Mungkin ya itu. Saya memang pasien tiroid, Bu. Ya, pasien tiroid dan sekarang sementara memasuki masa premenopause, ya. Jadi salah satu ketidakseimbangan itu. Kemudian
mengalami masalah usus. Karena dulu mungkin banyak makan gorengan dan pedas, karena orang Manado kalau tidak makan pedas tidak enak, iya begitu. Tapi puji Tuhan. Ya nanti Ibu kalau sudah mengikuti apa yang, ya puji Tuhan udah membaik ya Bu. Puji Tuhan, BAB saya tiap pagi sudah lancar Bu, puji Tuhan. Nah, semua karena kemurahan Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Juliana Juwono yang boleh membagi selalu petunjuk untuk saya. Memang saya belum pernah lihat Ibu Juliana secara langsung, tapi hanya dari FB, dan puji Tuhan saya juga boleh diberikan link pada hari ini, dan semua hanya karena kemurahan Tuhan boleh ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan yang hebat. Amin, puji Tuhan. Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat ya, bukan kebetulan. Ya, puji Tuhan. Bukan kebetulan Bu. Dan iya, memang bukan nanti kebetulan. Ibu dan teman-teman yang lain mungkin bisa melihat apa materi yang sudah disampaikan Pak Elvin di materi-materi yang sebelumnya melalui link YouTube Hidup Sehat Solo. Jadi linknya udah dibagikan di sini, dan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai itu, Ibu kebetulan puji Tuhan ada Ibu Juliani Juwono yang menjadi menjadi coach-nya ya, yang membantu menjadi tutor saya. Puji Tuhan. Iya. Ibu Juliani ini luar biasa sekali. Suaminya sembuh dari kanker tulang belakang, ya luar biasa sekali. Itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Jadi semua yang kita usahakan, yang kita lakukan ini itu adalah menjadi alat, ya. Penyembuhnya tetap kita harus tahu semua kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Ya. Yang lain ini semuanya hanya alat yang digunakan Tuhan untuk sarana saja. Ya, tapi kita harus melakukan bagian kita, benar enggak Pak Madi? Kita harus melakukan bagian kita kan, baru Tuhan nanti akan menyembuhkan melalui apa yang sudah kita lakukan. Baiklah, oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan. Bu Lina, ada yang mau ditanyakan, Bu Lina? Bu Lina, ada yang mau tanyakan nggak nih Bu Lina? Belum, masih mute. Sudah, kedengeran nggak? Sudah. Nah, Pak Alvin, selamat sore. Maaf saya tinggal-tinggal tapi saya dengar loh. Kelihatan Bu. Iya, ini sebenarnya saya memang kemarin sudah diberikan hasil yang baik sebenarnya. Mungkin ini sedikit ada timbul benjolan lagi karena mungkin belum bersih kali ya. Nah, kemarin saya sudah terapi jus, terus detox, hari ketiga itu keleyengan. Tapi karena penguat saya juga ada, si Andrini, dibilang nggak usah khawatir, diamin aja. Terus saya gerak-gerak, keleyengannya hilang. Nah, cuman kemarin itu ini hari keempat saya mulai detox, jadi periode kedua. Doakan saja semoga semuanya bisa berhasil, dan bagaimanapun memang kebesaran Tuhan itu yang kita harapkan. Tapi benar tadi Ibu bilang BAB-nya itu lancar. Saya merasakan pertama kali saya new start, Bu, yang saya merasakan pertama kali. Yang tadinya tuh 2 hari sekali saya BAB, tapi sekarang sudah lancar, melek mata langsung mules. Dan setelah itu kayaknya plong gitu. Terus rasanya itu seger. Belum pulang. Nah, belum pulang. Ini saya mulai detox lagi, badannya itu juga tambah seger yang saya rasakan. Ya, thank you semuanya dan sehat yang mendukung. Dan saya banyak diarahkan Andrini juga, Pak Elvin juga, mungkin setiap 2 minggu sekali saya juga mengikuti yang tadi Pak Made juga bilang 10 aturan kesehatan itu memang harus dijalanin.
Memang nggak mudah ya Pak, tapi ya diusahakan dan satu-satu lewat kok. Akhirnya sekarang bisalah dan merasakan sudah hampir 100% itu seger di badan. Walaupun saya kadang-kadang pikiran suka terpengaruh. Tapi ya dengan perkumpulan klub kita, saking ininya saya juga sering diingatkan, jadi kembali lagi. Gitu ya, Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bu Lina ini, dia ada jualan di payudara. Dan kebetulan kemarin itu sempat dicek, sudah bagus gitu. Tapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu lagi dan dicek di dokter. Dokter menyarankan untuk mungkin dicek dengan biopsi. Nah, kemudian kami menawar, boleh nggak kalau nggak usah dibiopsi dulu, kita coba dengan detox. Dan ternyata dokternya yang umum ya, tapi dokter ini bisa sepertinya sangat mengerti New Start gitu loh. Bahkan makan makanan yang plant based itu dia sangat mendukung gitu. Jadi puji Tuhan, Bu Lina dikasih kesempatan 1 bulan untuk menghitung, dan nanti setelah 1 bulan nanti akan dicek apakah benjolannya mengecil atau enggak gitu. Ya, kita doakan semoga ini semua lancar, dan Bu Lina kalau lapar karena detox kemarin 3 hari kan cuma cairan, nutrisi cair. Jadi paling banter cuma dikasih smoothie ya oleh Bu Yong Pitlin. Dan kalau lapar gimana, saya bilang ya kalau lihat lapar minum aja, minum air gitu. Jadi memang ganjilnya minum air, dan itu pasti kulitnya lebih seger juga gitu ya, dan tubuh kita juga lebih nyaman. Oke, kita doakan untuk Bu Lina. Pasti bisa kurus, Dri. Amin. Apa? Yang pasti yang gemuk pasti kurus. Oh ya pasti kilo lah kalau kita pasti. Iya. Pak Elvin ini juga nggak gemuk-gemuk. Dia lari-lari, minum, jus tiap hari. Wah, ini memang luar biasa nih Pak Elvin. Ya. Lebih rajin daripada saya bikin jus. Oke, yang lain Ya. ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan? Bu Juliani boleh memberi masukan atau apa Bu Juliani Juwono? Lagi sibuk mungkin. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Bagi teman-teman yang masih belum mengikuti materi-materi yang kemarin, bisa diikuti lewat link YouTube ya. Link YouTube Hidup Sehat Solo, atau klik linknya yang kami taruh di kolom chat. Jadi bisa diklik di situ dan Anda bisa melihat semua di situ. Kalau Anda mau subscribe juga diperkenankan ya. Nanti saya tadi waktu Pak Elvin bilang sepertinya kita itu perlu diberikan sangu ya. Bagaimana kalau kita itu menghadapi masa-masa tiba-tiba ada bencana. Nah, Elvin ini salah satu anggota AGRA. AGRA itu dia bergerak di Vin? Pertolongan untuk bencana alam ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti setelah paket ini selesai, kita nanti boleh atur waktu Pak Elvin untuk Pak Elvin kasih penyuluhan lah, atau setidaknya gimana sih kalau tiba-tiba ada gempa, apa yang harus dilakukan. Itu penting loh. Buat saya itu penting banget gitu. Tiba-tiba nih ada gempa. Dulu rumah saya pernah Begenser itu tempat listrik itu tiba-tiba dia terbakar. Nah, semua lari. Saya mikir itu nggak mungkin langsung bakar rumah kan. Jadi saya langsung tetap masuk rumah. Saya belum punya HP waktu itu. Jadi saya telepon ke PLN. Saya minta nomor saya ini minta dimatikan supaya tidak menjalar gitu. Jadi perlu banget. Jadi keadaan darurat itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kalau kita nggak tahu, kita itu nanti paniknya setengah mati. Tapi kalau kita tahu, setidaknya kita akan lebih lega, mungkin seperti itu. Jadi saya tadi seperti yang disampaikan Pak Elvin, ada banjir, mungkin karena ke depan kita akan melihat akan ada banyak bencana alam, ya mungkin ada gempa bumi, mungkin banjir, mungkin longsor, atau mungkin gunung berapi, atau tsunami, atau apa.
Nah, kita perlu tahu nih, seperti tadi Pak Elvin tadi menyampaikan itu, saya ingat-ingat 20 menit sebelumnya kita harus lari dulu. Karena itu 20 menit ini penting gitu loh, menentukan apakah kita bisa selamat atau enggak gitu ya. Ya memang keselamatan itu Tuhan, tapi maksudnya apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu perlu. Jadi dan Pak Elvin ini memang apa namanya? Memang ahlinya juga di situ gitu. Jadi mungkin nanti next time kita buat lagi ya, Vin. Penting banget itu. Karena seperti gempa bumi, saya ingat-ingat itu. Dulu ada satu buku, saya selalu ingat. Bagaimana kalau gempa bumi? Jadi kita tidak boleh berlindung di apa namanya sebelah lemari misalkan gitu. Karena kita akan ketimpa. Jadi kita harus bersembunyi di tempat yang kalau lemari ini jatuh malah ada ruang di situ. Nah, jadi itu ruang yang aman. Jadi kita penting loh seperti itu. Dan anak-anak kita tuh perlu kita ajari. Karena kita tidak bisa 24 jam sehari mendampingi anak-anak kita. Jadi kalau di Jepang ada pelatihan-pelatihan di sekolahan, tapi di tempat kita nggak ada. Jadi kita memang nggak siap sama sekali untuk mengalami masa-masa sulit seperti itu. Dan kita tahu, kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan akan datang yang kedua ya, Isa Al-Masih ini udah mau datang. Jadi nanti akan ada bencana, akan ada gunung berapi yang meletus, akan ada banyaklah yang akan kita mungkin rasakan. Nah, persiapan kita apa? Jadi untuk menghadapi bencana-bencana ke depan. Nanti kita akan undang lagi Pak Elvin setelah paket ini selesai ya, Vin. Boleh, Vin? Ini nggak berkaitan dengan, mungkin nggak berkaitan secara langsung dengan kesehatan apa namanya kita yang sehari-hari, tapi ini berkaitan dengan keselamatan apa ya, keselamatan kita gitu ya ke depan ini bagaimana gitu. Oke, baiklah. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita bisa tutup apa namanya acara Zoom kita pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita minta Pak Elvin. Tadi kita sudah buka di dalam doa. Kita berdoa lagi supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk boleh menjalani semua materi-materi yang sudah disampaikan Pak Elvin. Supaya ini menjadi berkat untuk bukan kita pribadi saja, tetapi juga untuk seisi rumah kita dan untuk orang-orang yang mengenal kita. Sehingga Tuhan dimuliakan. Oke, Pak Elvin, saya persilakan. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sore hari ini kami boleh belajar dan juga diingatkan kembali saling berbagi pengalaman agar pentingnya kami menjaga tubuh kami melalui penggunaan air. Tuhan, seringkali kami melalaikan, kami menganggap sesuatu yang mungkin sepele tetapi sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan kami. Karena itu bantu kami Tuhan untuk lebih mengerti dan bantu kami juga untuk mempraktekkan agar kehidupan kami boleh lebih baik dari waktu ke waktu. Saat yang sama kami juga boleh bagikan dan praktekkan bersama-sama dengan keluarga kami, yang boleh juga kami bagikan kepada masyarakat sekeliling kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk seluruh sahabat kami yang sudah bergabung dalam tugas, di dalam tanggung jawab, di dalam rencana, dan kehidupan mereka masing-masing, agar pada saat kami berpisah, berkat damai sejahtera dari surga boleh menjadi bagian kami masing-masing, hingga pada 2 minggu ke depan kami bertemu kembali dalam penuh keadaan sukacita dan bahagia. Begitu juga Klub Sehat Solo yang sudah menjadi sponsor untuk kegiatan ini. Berkati mereka Tuhan, seluruh staf dan manajemen di dalam pelayanan mereka, agar melalui pelayanan mereka boleh membagikan lebih banyak lagi pengertian mengenai pentingnya dan bagaimana menjaga kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami, karena kami berdoa dan memohon hanya di atas nama Isa Al-Masih. Amin. Amin. Oke, selamat sore semua. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih. Adrini.